Kalau untuk pertimbangan di 3 pesantren ini memang kita tidak melihat pesantren ini dari segi lingkungan dulu, tetapi dari segi induk, Pak. Jadi ada pesantren-pesantren besar ini yang disebut dengan pesantren induk, dan pesantren induk ini membuat suatu program atau kegiatan yang terkait dengan lingkungan, maka pesantren filial yang menginduk pada pesantren ini komunitasnya akan ikut. Jadi itu yang diambil dari punya ulama yang berpengaruh dan yang disebut dengan pesantren induk. Jadi tidak pakai tipologi. Ya, bagi saya agak problematik dan wawasan pembahasannya saya tidak tahu apakah masuk di dalam disertasi ini atau tidak. Tetapi di dalam disertasi ini saudara mengquote pandangan dari White tahun 67 ya. Dia mengatakan bahwa pandangan manusia terhadap lingkungan ditentukan oleh agama. Setelah itu saudara menjelaskan, memaparkan berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi khususnya di Indonesia. Dan saya kira kita sudah paham itu semua, degradasi, pencemaran, dan sekarang sampai dengan perubahan iklim. Nah, di dalam temuan penelitian saudara disebutkan bahwa misalnya saja ada korelasi kesadaran para santri dengan berbagai permasalahan lingkungan. Nah, yang ingin saya ini kan, kalau Islam sendiri seperti yang disampaikan di sini memuat berbagai hal terkait dengan pelestarian lingkungan, lalu di mana sebetulnya masalah itu sendiri terjadi? Apakah karena tadi saya kira saya kurang sepakat kalau dikatakan aspek aksi dari para santri ini tidak melakukan walaupun kesadaran ada, itu karena tidak adanya intervensi program. Apakah itu yang jadi masalah atau memang pemahaman terhadap lingkungan dan Islamnya sendiri yang belum terlalu praktis disampaikan dan disesuaikan dengan permasalahan yang ada, sehingga seolah-olah masalah pencemaran sungai, kerusakan dan sebagainya itu di luar masalah dari santri-santri yang tadi diuji. Ini mungkin juga perlu diuji pendapat-pendapat dari yang disampaikan di dalam tinjauan teoritis antara agama dan pandangan terhadap lingkungan. Itu sejauh mana bisa menjelaskan temuan-temuan yang saudara peroleh di dalam di dalam penelitian ini. Mungkin bisa dijelaskan. Sebenarnya tidak memasukkan Islam, dia hanya memasukkan sebagai Abrahamic religion. Dia bilang di situ bahwa yang menjadi akar historical root of our ecological crisis itu menjadi diskusi di seluruh dunia, karena paper di Science tahun 67 itu memang mengagetkan semua orang bahwa agama menjadi tertuduh karena antroposentrisme, teologi Kristiani, Judeo-Kristiani termasuk di dalam yang sangat antroposentris, dilihat seperti itu. Namun White memasukkan juga Islam sebagai agama yang antroposentris, karena dia bilang bahwa Islam is also the Judeo-Christian heresy. Jadi bid'ahnya Judeo-Kristiani ada di dalam Islam juga ada di situ. Jadi ini menjadi diskursus kita. Kemudian tahun 90-an banyak para ilmuwan berefleksi, lalu ingin menggabungkan bagaimana teologi ini bisa dijembatani dengan sains. Makanya ada pandangan Stephen Keller yang terkait bagaimana sinergi agama dan lingkungan, dan menggali lagi aspek-aspek yang terkait dengan agama dan lingkungan ini. Ternyata menurut skema saya, pendalaman kita terhadap agama itu saja yang sangat dangkal dalam hal ini. Makanya di dalam teologi Islam
Dan sebagaimana tadi pendalaman yang dikatakan oleh Profesor Nasaruddin Umar, itu adalah ilmu-ilmu yang sebenarnya ilmu klasik yang tetapi kesini belum pernah terungkap. Jadi banyak hal yang belum disampaikan kepada umat Islam terkait dengan pengetahuan mereka tentang lingkungan. Misalnya kemarin Profesor Anggit itu merekam Profesor Kiai Tantowi Musanda dan Kiai Ahmad Yani yang mengatakan bahwasanya Sayyidina Umar itu masuk surga bukan karena kekhalifahan beliau. Itu sangat mengharukan. Tetapi ada salah satu sahabat yang kemudian meninggal dan bermimpi bertanya kepada Umar, "Hai Umar, kenapa engkau masuk surga?" Umar bilang, "Karena saya menyelamatkan seekor burung yang diselamatkan oleh seorang anak kecil. Saya beli burung itu, saya lepas." Hanya kita mungkin mengetahui bahwa kebersihan sebagian daripada iman itu sudah umum, membersihkan duri di jalan dan sebagainya itu umum. Uraian-uraian seperti inilah mestinya masuk di dalam juga kurikulum atau pesantren dan disebarkan kepada masyarakat supaya mereka dimensi spiritualnya muncul. Jadi itu menurut saya yang akan membantu kita. Karena semuanya kita tahu abad 20 terakhir ini kita driven by secularism. Jadi sekularisasi, perilaku eksploitatif dan sebagainya itu adalah karena sekularisasi. Tetapi pada agama-agama bumi seperti Buddha, Hindu, itu mereka masih respect terhadap apa-apa yang ada di tumbuhan dan sebagainya. Itulah yang mungkin kita juga perlu belajar dari mereka. Tapi seperti dikatakan oleh Profesor Nasaruddin Umar tadi adalah semua yang ada di langit dan di bumi itu sebenarnya bertasbih. Sehingga apabila seorang pengusaha muslim yang haji misalnya, mereka mau menanam pohon, mau nebang pohon, mereka harus mengevaluasi lagi bahwa tasbih pohon itu akan berhenti ketika tanaman itu ditebang. Juga kita hanya berbicara dimensi ekosistem dan sebagainya tanpa berbicara ini. Perkembangan ini nanti lebih baik, pemahaman kita pun mengenai Islam dan ekologi lebih baik. Kita bisa saja berapologi, tapi pendalaman-pendalaman ini perlu didalami juga di dunia pesantren sehingga ilmu ini menjadi berkembang untuk menjawab abad kita ini. Terima kasih. Dari program studi PES, kami dari PES ucapkan selamat kepada Pak Bahrudin sudah sampai ke ujung akhir, dan ini merupakan prestasi bagi kami karena beliau sangat cepat menyelesaikan studi S3-nya. Walaupun demikian, tentu saja sebagai suatu disertasi, sebagai suatu hasil research, tentu hal ini adalah suatu hal yang harus terus kita kembangkan dan tidak akan ada ujung. Tetapi bagaimanapun Pak Bahrudin harus terus semangat untuk memperlebar wawasan-wawasan yang berkaitan dengan isu-isu memang kita perlukan di dalam pembangunan bertani tadi. Nah, dalam hal ini saya ingin satu hal saja bertanya kepada Pak Bahrudin, bahwa di dalam pesantren ini suatu sosok yang sangat keren, bahwa ada belajar mengajar, talim itu saat kita pegang. Jadi artinya bagaimana adab kita sebagai murid ke guru. Kadang-kadang walaupun guru bilang A, kita tidak bisa bantah apapun, karena memang adab tadi. Nah, dalam hal ini saya melihat kalau saja pesantren itu kiainya mengerti lingkungan gitu ya, artinya beliau pasti paham karena di agama itu dimensinya tak terbatas. Jadi saya juga tidak setuju kalau memang dimensi agama dikecilkan, disejajarkan dengan ekologi, ekonomi sosial, karena agama itu mengikuti keseluruhan. Jadi artinya dimensi sumber daya alam pisah dari lingkungan itu kan bukan konsep agama sebenarnya, itu adalah konsep tadi Pak Sunajat itu konsep sekularisme. Jadi artinya kalau Pak Kiainya itu adalah sangat konsep lingkungan, dengan sendirinya semua santri akan ikut tanpa bertanya. Kiai bilang A pasti A.
Tapi kalau Pak Kiainya misalnya itu tidak mengerti, bukan tidak mengerti, tidak menggerakkan santrinya untuk bergerak lingkungan, tidak juga. Di keteladanan, kesederhanaan sangat penting pesantren. Nah, sekarang kalau kita lihat pesantren-pesantren umumnya di daerah-daerah itu ya kalau ada orang bilang misalnya salafi gitu ya, salafiyah ya, ataukah misalnya tradisional di kampung-kampung itu, bahwa kebersihan itu adalah suatu faktor yang kebersihan saja bagian lingkungan nih, faktor yang problem nih. Jadi artinya kita sering berkunjung ke pesantren tapi kok tidak bersih gitu, misalnya gitu kan. Contohnya saja yang kecil dari lingkungan. Nah sekarang barangkali pemasyarakatan konsep ini untuk pesantren-pesantren tradisional ya di kampung-kampung yang begitu menyebar, mungkin akan ada problem gitu dari sosok Pak Kiainya. Nah bagaimana cara Pak Bahudin ya secara dengan mudah masuk ke para kiai. Kalau Pak Kiai udah gerak, saya yakin semua gerak. Saya memegang keyakinan itu, karena Pak Kiai itu sentral di situ. Makanya di pesantren itu manajemen itu mudah. Jadi artinya kalau Kiai bilang A, semua A ke bawah. Tidak seperti kita sekarang, kalau bilang A, itu A ke bawah. Jadi artinya saya memenuhi harapan di pesantren ini lingkungan akan mudah diterapkan. Kalau Pak Kiainya itu bilang A, ya A. Ini efektif keputusan. Itu bagaimana Pak? Setuju mengenai kebersihan tadi merupakan concern kita. Ini juga yang menjadi pertanyaan awal saja. Islam mengajarkan kebersihan, tetapi di lembaga Islam kita lihat ada beberapa, tidak semua, masih jauh dari praktek-praktek itu. Kita lihat jorok dan sebagainya, apalagi di perkampungan. Banyak faktor sebenarnya, memang kompleksitasnya tinggi kalau di kampung. Selain mengenai pengetahuan Pak Kiai, juga ada dimensi-dimensi lain. Saya kira kalau kita lihat di dimensi perubahan perilaku itu ada 4. Yang pertama adalah memang adanya aturan. Yang kedua, saya cenderung mengatakan pertama keyakinan atau agama itu, karena keyakinan orang bisa berubah. Yang kedua peraturan. Yang ketiga adalah adanya pendidikan. Yang keempat adanya permintaan pasar. Jadi kalau kita lihat pada dimensi ini, di mana pesantren kita lihat berada di dalam 4 dimensi itu, kita lihat keyakinan ini sudah ada tetapi tidak terasa, Pak. Saya bergaul dengan beberapa pesantren terakhir sejak tahun 2003, yang kemudian di sini ada Kiai Ahmad Yani yang saya selalu dampingi terus. Beliau sekarang menjadi ahli fikih lingkungan, Pak. Itu yang kita mau dari pendampingan ini. Beliau direkam oleh Profesor Ange dari University of Wisconsin, kemudian berbicara mengenai lingkungan, disiarkan ke Amerika, ada Eko Pesantren. Jadi ada dimensi Islam dan lingkungan. Hadis-hadis tadi muncul. Kita tidak punya kapasitas itu. Ini pertama, keyakinan agama. Yang kedua pendidikan. Yang ketiga law enforcement. Memang peraturan kita juga menentukan. Jadi sehingga peraturan ini akan mendorong orang melakukan sesuatu. Kalau tidak, dia akan melanggar. Misalnya orang tidak akan menebang kayu kalau peraturan law enforcement itu akan tegas. Yang keempat itu dimensi ekonomi. Biasa selalu kita ada insentif dan disinsentif, Pak. Jadi mungkin harus juga ada program bagaimana mendorong pesantren ini, pesantren bersih, mereka mendapatkan insentif. Itu harus ada faktor ketertarikan di sana. Kalau tidak ada alternatif seperti itu, saya kira 4 dimensi ini, faktor-faktor ini yang harus kita kawal. Jadi dengan kompleksitas itu mungkin kita bisa lakukan salah satunya. Saya kira itu, Pak.